Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di serial podcast 20 Lessons That I Gained Before My 20s. Hari ini, di episode keempat ini, seperti biasa, aku menghadirkan teman-temanku, teman yang inspiratif, dan kali ini aku menghadirkan sahabatku yang, aduh kita temenan udah berapa lama ya. Nah ini dia, selamat datang Razita. Halo. Halo, halo Naila dan penonton podcastnya Naila. Halo Zid. Mungkin apa ya, boleh kenalan dulu deh biar teman-teman tahu siapa Razita, apa kegiatan terkininya, apa yang lagi dikerjain, dan ngapain aja hari-hari ini. Oke, halo semuanya, kenalin aku Razita Madania Rahima, biasa dipanggil Razita atau Zita juga boleh. Kalau sekarang ini aku sedang menjalankan studi aku di Gizi Kesehatan UGM, ada di tahun kedua atau semester 4. Kesibukan aku selain itu ya kegiatan intrakampus ataupun kalau di luar kampus gitu sih, aku kayak ada internship gitu sih, kayak sebagai content creator ataupun sebagai host talent gitu. Iya, oke Razita. Nah, aku sama Razita ini udah temenan sekitar berapa tahun ya? Belasan tahun ya. Dan kemarin Razita, bulan lalu ya, Razita habis ulang tahun yang ke-20. Nah, menurut kamu nih Zid, gimana sih perjalanan menuju usia ke-20? Ada nggak perubahannya, apa tantangannya, dan gimana sih rasanya jadi sekarang udah kepala dua nih? Gitu. Ya, kepala dua. Um, Tentu di umur 20 tahun ini banyak tantangannya tersendiri ya. Nah, mungkin kamu juga 19 tahun menuju ke 20 tahun juga mungkin udah ngerasain ya. Dan itu tuh contohnya ini sih, kita kan udah mulai masuk ke quarter life crisis. Di situ kita udah memikirkan beberapa hal, contohnya kayak studi kita gimana ke depannya, terus karir kita besok gimana, terus siapa pasangan hidup kita, dan lain sebagainya. Pokoknya udah banyak hal-hal serius yang kita pikirin. Jadi, dan di samping itu kita juga dihadapkan oleh beberapa masalah yang tentunya lebih kompleks ya. Di situ kita juga dituntut untuk membuat keputusan dan juga tanggung jawab gitu atas keputusan yang kita buat. Mungkin menurutku itu sih yang beda banget di umur 20 tahun ini. Sebenarnya nggak langsung di umur 20 tahun ini beda, tapi kayak udah dimulai dari umur 19, 19 ke apalagi di 20 tahun ini. Kayak gitu sih. Uh, Oh ya benar sih, setuju banget kalau emang di perjalanan menuju 20 tuh apa ya, lebih banyak yang kita pikirin, lebih banyak dilema, lebih banyak overthinkingnya. Nah kalau menurut kamu sendiri ya, menuju 20 itu kan apa ya, itu transisi yang sebenarnya krusial ya, itu penting gitu bagi seseorang, itu menentukan banyak hal. Apa sih yang kayaknya kita tuh harus siapin gitu? Menuju 20 tuh orang tuh harus punya ini, harus berbekal ini gitu supaya kita bertumbuh dewasa itu bisa apa namanya lebih baik, mengantarkan kita ke pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kira-kira apa? Menurut aku ini sih ya, yang harus kita punya ya sebelum umur 20 tahun ini. Menurutku coba banyak hal sebanyak-banyaknya. Karena kita itu nggak tahu gitu loh rezeki kita di mana, dan juga mungkin ada beberapa orang yang juga belum menemukan passionnya kan. Jadi kayak coba hal sebanyak-banyaknya supaya kamu tahu kemampuan kamu itu di mana dan juga kelebihan kamu di mana. Dan jangan takut gitu kalau misalnya kita gagal sesuatu, misalnya kita udah berjuang untuk mencoba sesuatu tapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu misalnya ya. Uh, Yakin aja bahwa dalam prosesnya itu pasti kalian udah dapet sesuatu kayak gitu sih. Kalau menurut aku itu sih yang harus disiapin. Oke, oke. Aku juga setuju sih soal yang kayak kita tuh harus benar-benar mencoba banyak hal, nyobainlah semua hal yang bisa kita coba supaya kita punya pengalaman yang apa menuntun kita menjadi kita yang lebih baik, lebih tahu gitu. Tapi ada nggak sih kayak sepanjang itu kayak hal yang kayak I wish to learn, I wish to know this sooner gitu. Andai aku belajar dan aku tahu ini lebih awal gitu, ada nggak sih hal yang note banget buat kamu tentang itu? Oke. Ini sih kayaknya nih, andai aku itu bisa bersikap bodo amat uh, lebih awal gitu. Karena aku sadar bahwa aku yang dulu itu sangat overthinking gitu. Karena hal itu aku jadi, maksudnya untuk melakukan sesuatu itu aku kebanyakan mikir dan akhirnya nggak jadi gitu. Dan coba kalau misalnya aku udah lebih bodo amat dari dulu kan, hal-hal tersebut tentunya nggak akan terjadi ya, kayak gitu.
Oke, oke. Ya, berarti jangan sampai kita membiarkan keraguan yang ada di dalam diri kita tuh menghambat kita gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai overthinking tuh bikin kita pikiran hal-hal yang ingin kita lakukan tuh berhenti di sini, nggak sampai di aksi gitu kan. Iya, 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 Ya, iya. Ya sih, itu juga banyak menghambat aku sih. Kayak sebelum aku bikin ini, itu aku kayak yang, nanti gimana ya respon orang gitu. That's it, kayak uh, ragu di dalam hati itu memang sangat berpengaruh sih bagi produktivitas perkembangan kita apalagi gitu. Oke, kita ke sesi yang paling penting sih dari pembicaraan kita. Apa sih gitu dua pelajaran yang seorang Razita dapatkan dalam perjalanannya, dua pelajaran paling berharga ya yang kamu dapatkan sepanjang perjalananmu menuju ke usia 20 ini. ini sih, Nay, kesehatan mental dan fisik itu perlu dijaga dan itu sangat-sangat penting ya. Karena apa? Boleh cerita dikit, aku dulu itu sekitar 2 tahun yang lalu itu kena yang namanya psikosomatis. Buat teman-teman di sini yang belum tahu apa itu psikosomatis adalah gangguan fisik. Jadi aku merasakan gangguan fisik, benar-benar sakit fisik. Tapi itu sebenarnya disebabkan karena gangguan mental aku. Dan juga di sini disclaimer, aku nggak self diagnose ya. Jadi aku juga udah periksa ke dokter dan juga saudara aku yang psikolog gitu. Dan ini benar-benar sangat mengganggu kegiatan aku gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa menjalankan aktivitas aku dengan optimal. Pokoknya semuanya sangat-sangat terhambat dan juga banyak kesempatan yang terlewatkan kayak gitu loh. Itu sih menurut aku. Menjaga kesehatan mental dan fisik itu sangat penting. Oke, berarti menjaga kesehatan fisik penting dan menjaga kesehatan mental juga sangat penting. Nah, itu kan masa-masa itu kan pasti berat ya buat kamu. Dan untuk Ya. tahu itu lebih awal, untuk menyadari itu tuh prosesnya gimana sih sampai akhirnya kamu nemu bahwa, oh, aku tuh kayak gini kondisiku. Dan kemudian mengidentifikasi, kemudian tahu harus gimana nya itu kan proses juga panjang sampai akhirnya bisa kembali seperti semula. Itu boleh diceritain dong prosesnya gimana? Oke, kalau aku dulu ini sih, kan itu nggak singkat ya, Nay. Maksudnya itu bukan dalam waktu yang singkat aku sakit itu. Ada sekitar 1/2 tahun dan itu berkelanjutan. Maksudnya bukan kayak sakit sembuh, enggak. Tapi benar-benar sakit terus setiap hari. Itu benar-benar uh, ya, sangat mengganggu lah. Dan di situ, tapi kenapa aku bisa sembuh? Karena ya aku selalu kayak, aku dulu ketika ngobrol ke dokter, ketika menyampaikan keluhan aku itu di situ aku benar-benar merasa kayak tenang dan kebetulan dokternya itu sangat-sangat menenangkan aku gitu loh. Di situ adalah satu dari bukan intervensi ya, kayak strategi coping aku. Aku kayak rutin dulu cek ke dokter, kayak aku ibaratnya kayak rawat jalan gitu loh. Dan itu salah satu yang bikin aku lebih tenang ketika aku bisa menceritakan apa yang aku rasakan. Dan juga yang kedua adalah itu tuh aku bisa sembuh ketika aku udah mulai kayak nggak ngerasain sakitnya. Maksudnya kan aku udah terlalu kebiasa sama rasa sakit itu sampai aku ya udah biasa aja jalanin keseharian aku dengan sakit itu dan sampai akhirnya lama kelamaan kan nggak begitu aku pikirin karena udah terlalu biasa kayak oke, kayak gini lagi rasanya, kayak gini lagi rasanya, dan sampai gimana akhirnya itu kayak berkurang dengan sendirinya karena nggak begitu aku pikirin gitu. Jadi kayak akhirnya aku bisa sembuh kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Dapat nggak? Dapat kok, Dapat nggak? dapat. Iya, 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 iya. Berarti menurutmu ya, seberapa penting bercerita, maksudnya menceritakan keluhan kita kepada orang lain dan meminta pertolongan ketika kita tuh emang emang merasakan ada gejala itu tuh segimana penting dan gimana akhirnya kamu berani kan ada ya orang yang kayak takut gitu loh untuk cerita dan merasa enggak kok aku nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu, ada juga yang mungkin terlalu lebay atau kayak gimana. Itu gimana sih menurut kamu? Kalau aku sih jujur dulu kayak, aku kalau misalnya kayak gini terus diem aja ya aku bakal ngeluh setiap hari gitu. Dan maksudnya aku juga nggak tahu kan posisinya pas awal-awal nggak tahu ini kenapa ya. Aku pikir ya sakit fisik gitu loh. Maksudnya karena aku benar-benar ngerasain sakit fisik, jadi aku butuh obat gitu. Dan karena aku periksa ke dokter itu, dokternya bilang bahwa fisik kamu baik-baik aja, tapi yang sedang nggak baik-baik aja adalah mental kamu. Dan jadi di situ kan aku at least udah dapat clue ya, aku itu kenapa. Dan jadinya udah merasa lebih tenang dan juga ada intervensi yang diberikan gitu loh. Maksudnya dapat saran-saran dan sebagainya. Maksudnya jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kepada seorang ahli gitu loh. Karena
ya memang pasien itu, kita yang sedang sakit itu memang membutuhkan pertolongan dan jangan takut gitu loh untuk meminta atau ya meminta pertolongan. Oke. Penting sih, ini penting buat teman-teman semuanya yang juga mungkin mengalami gejala-gejala entah dalam bentuk apapun. Kalau bisa jangan self-diagnose, tapi ke ahlinya dan berusaha cerita juga ke orang terdekat. Karena kadang bahkan orang terdekat kita sendiri tuh meremehkan gejala kita ya, kalau emang nggak bisa ke orang terdekat ya kepada ahli. Iya. Kan juga privasinya lebih terjaga ya. Maksudnya ini juga aku nggak pernah cerita ke publik sih, maksudnya tentang ini gitu. Ini baru cerita pertama kali sih. Iya. Makasih pengalamannya, ceritanya. Karena ini penting juga buat kita gitu. Oke, tadi kan udah soal gimana kamu akhirnya cerita ke dokter, kemudian dapat penanganan gitu kan, soal healing proses. Nah, itu kan kejadian itu atau itu kan mungkin terulang lagi, mungkin terjadi lagi gitu. Gimana kamu maintain itu, menjaga tetap sehat, atau ada treatment pasca pengobatan atau apa kayak gitu yang mungkin boleh di-share supaya kita juga mentalnya sehat, fisiknya juga sehat gitu. Oh ya, ada sih. Nah, maksudnya dari sakit itu tentu ya, karena aku nggak mau mengulang kejadian yang sangat berat itu, jadi tentu sekarang aku lebih menjaga pola hidup aku. Dan ada 3 hal utama yang menurutku aku kasih perhatian lebih. Yang pertama adalah makan gizi seimbang, yang kedua lakukan aktivitas fisik secara rutin, dan juga yang ketiga tidur dengan kualitas yang baik. Oke, untuk makan gizi seimbang. Mungkin teman-teman di sini tahunya adalah 4 sehat 5 sempurna, dan hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sekarang itu ada yang namanya 10 pedoman gizi seimbang. Dan mungkin yang bisa kita terapkan sehari-hari ini adalah salah satunya visual isi piringku. Jadi dalam satu piring itu kita diusahakan untuk makan dengan porsi 1/6 bagian adalah lauk pauk, kemudian 1/6 bagian lagi adalah buah-buahan, untuk 1/3 bagiannya itu sayuran dan juga 1/3 bagiannya karbohidrat. Dengan begitu, tentunya itu adalah usaha supaya zat-zat gizi kita baik mikro ataupun makro itu terpenuhi kayak gitu. Dan juga ini mungkin penting untuk makan sehat itu nggak susah loh. Kita bisa makan makanan dengan makan makanan yang lokal kayak misalnya sayuran ataupun kayak tempe, tahu itu juga sangat-sangat berkhasiat. Nggak harus mahal gitu loh untuk makan sehat. Mungkin sekarang kan kita mikirnya kayak makan sehat itu butuh mahal gitu kan. Nah, enggak kok gitu. Yang kedua ini adalah lakukan aktivitas fisik secara rutin. Mungkin agak susah ya, maksudnya tapi ya menurutku ya, untuk memulai itu tuh udah setengah jalan gitu loh. Aku dulu juga bayanginnya kayak susah gitu untuk rutin. Setelah kamu mulai sekali aja, dan itu tuh nggak susah, kamu kedepannya itu akan merasakan, kemarin gampang kok, kita bakal ngelakuin hal yang sama gitu loh. Dan aku supaya bisa konsisten, caranya adalah aku kan punya matras nih, aku kan ngelakuin olahraga itu di dalam rumah kan, karena biar bisa dilakuin secara rutin. Dan matrasnya itu aku pajang gitu loh, biar aku setiap bangun tidur tuh ingat gitu loh, dan lakuin itu aja minimal 30 menit dalam sehari aja itu udah sangat-sangat cukup. Kayak misalnya kamu searching di YouTube kayak workout rutin gitu tuh udah banyak banget gitu loh di YouTube sekarang. Jadi sebenarnya tuh bukan hal yang sulit gitu. Terus yang ketiga ya, sleep well. Ini penting banget karena aku tuh dulu pernah dapat kuliah di mata kuliah biologi sel molekuler. Di situ dijelasin efek begadang untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kayak gini nih, secara gampangnya. Jadi sel-sel tubuh kita tuh pasti dalam kesehariannya ada yang rusak karena paparan atau hal lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sel tubuh kita rusak, ada 2 hal nih yang dilakuin. Yang pertama, dimatikan ataupun diregenerasi. Nah, waktu yang paling tepat untuk regenerasi adalah malam hari dan ketika tidur. Jadi bayangin aja kalau misalnya tubuh kita nggak dikasih waktu untuk meregenerasi sel-sel. Jadi pasti sel-sel yang rusak itu akan semakin menumpuk dan semakin parah. Karena itulah yang akan menjadi penyakit gitu loh di masa yang akan datang, dan itu sangat-sangat penting. Itu sih. Ya. Wah, ini kita dapat insight baru nih dari seorang mahasiswi gizi kesehatan UGM ya. Ya, ini harus
penting banget ya kesehatan fisik ini untuk menopang kita anak muda untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Oke Zid, sebelum menutup sesi ini, kalau misalnya ya kamu bisa ngomong atau ketemu sama kamu yang di masa lalu, apa sih yang pengen kamu bilang dan pengen kamu sampaikan gitu, kira-kira? Oke, mungkin untuk aku yang dulu, makasih gitu, saya udah bertahan sampai titik ini, udah berjuang sampai titik ini, dan juga makasih saya udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya, sama kalau boleh juga buat apa Rasita yang di masa depan, harapannya gimana dalam menempuh langkah-langkah selanjutnya di usia yang 20 ini, sudah 20. Oke, untuk aku yang di masa yang akan datang, tetap semangat, terus berjuang, tanggungan kamu masih banyak, beban kamu masih banyak, jadi lakuin yang terbaik, dan juga semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan jadi orang yang beruntung. Itu sih. Amin, amin. Ya, semoga sukses ya buat kita semua dan semoga kita bisa temenan sampai besok-besok dan seterusnya. Oke, Sukses terus juga teman-teman. buat kamu. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian dulu ya episode keempat dari serial ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga bisa menambah insight baru. Dan mari kita sama-sama senantiasa menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental supaya kita bisa jadi pemuda-pemudi yang produktif dan berdampak baik bagi masyarakat. Itu mungkin. Makasih banyak sih sekali lagi. Dan makasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. See you.